Tanah perjanjian adalah tanah kebebasan atau freedom. Freedom memiliki beberapa arti yang sangat bagus. Pertama, freedom artinya keluar dari penjara. Penjara adalah satu tempat yang ditakuti oleh semua orang. Sebab penjara berarti kebebasan terenggut. Kenyataannya, dosa adalah penjara. Tanah perjanjian artinya tanah kebebasan. Di mana Roh Kudus membawa kita kepada kebebasan. Bebas dari deliverance from prison. Bebas dari penjara. Penjara dosa, penjara kemiskinan, penjara kesusahan, penjara penderitaan. Kita akan dibebaskan ke sana. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus memimpin kita. Kedua, freedom memiliki arti free from slavery. Bebas dari perbudakan. Perbudakan. Abraham Lincoln adalah tokoh Amerika yang saat itu menjadi presiden Amerika yang berani menghapus perbudakan. Begitu perbudakan dihapus, maka seluruh dunia menyebar, perbudakan hilang. Ya, jadi budak. Jadi budak hanya punya kewajiban, tidak punya hak. Kewajibannya adalah bekerja untuk tuannya, titik. Tidak digaji. Diberi makan, syukur. Itu budak. Lalu budak bisa diperjualbelikan. Jadi satu hari Abraham Lincoln pergi ke pasar budak. Dia lihat ada seorang kulit hitam, wanita muda kulit hitam yang sedang ditawar-tawar. Tawar ini. Abraham Lincoln berusaha membeli budak itu. Jadi ada penawar tertinggi, dia naikin lagi. Penawar tertinggi lagi, dinaikin lagi. Dan dia membeli budak itu dengan harga yang mahal sekali. Akhirnya dibeli. Dan ketika wanita kulit hitam itu datang kepada Abraham Lincoln, dia berkata, "You are free now." Jadi Abraham Lincoln membeli wanita ini untuk dibebaskan, bukan untuk menjadi budak. Akhirnya wanita ini berkata, "Lebih baik saya menjadi pengikutmu saja." Perbudakan adalah satu tragedi kemanusiaan yang sekarang hilang. Tapi ada perbudakan lain yang harus dihancurkan, yaitu perbudakan rohani. Perbudakan rohani bersifat kekal. Okultisme itu perbudakan. Perbudakan setan. Jadi saudara diperbudak oleh kuasa setan. Jadi jangan berhubungan dengan setan. Dengan jimat. Sebab orang yang punya jimat itu diperbudak oleh jimatnya. Kalau orang Manado bilang opo-opo. Jimat itu ada yang ada yang besar, ada yang kecil. Susuk itu termasuk jimat. Ya, susuk. Jadi ada pakein susuk di mata. Pakein susuk di bibir supaya ngomongnya pinter. Jadi kalau pinter ngomong orang-orang tertarik. Ada yang pakai susuk di mana? Di kuping. Supaya apa? Supaya bisa dengar nguping ngomongan orang. Bukan dengar-dengaran tapi nguping omongan orang. Ada yang pakai susuk di hidung. Susuk berlian. Ah, itu sebuah perbudakan rohani. Sebab orang yang pakai susuk itu mengandalkan kuasa setan. Kuasa kegelapan. Roh Kudus membebaskan kita dari perbudakan itu. Atau di rumah saudara. Di rumah. Ada benda-benda okultisme. Oh, itu maksudnya apa? Untuk menjaga rumah dari kuasa setan. Tidak mungkin setan mengusir setan. Oke? Jadi saya pernah masuk ke
satu rumah makan. Wah, saya lihat ke atas, buset deh. Udah banyak sekali gantungan-gantungan. Ada cermin. Wah, apa semua ini? Ada yang ini untuk menarik pembeli. Jadi kalau ada orang lewat, nggak bermaksud beli, jadi beli, masuk gitu. Masuk. Yang memberkati kita Tuhan. Bukan benda-benda itu. Yang melindungi rumah kita Tuhan. Katakan amin. Jadi Roh Kudus. Jadi saudara harus bersih. Rumah saudara harus bersih dari benda-benda itu. Tubuh saudara harus bersih dari semua jimat. Dari semua semua aksesoris jimat. Jadi kalau Roh Kudus hidup dalam diri kita nggak sejahtera di rumah ada benda-benda yang seperti itu. Aduh, nggak sejahtera banget. Kebebasan. Pengetahuan firman dan iman mampu membebaskan kita dari belenggu perbudakan. Kenapa banyak orang yang tetap memakai aksesoris okultisme? Karena pengetahuan firmannya minim. Ke gereja, tetapi di rumahnya tetap ada benda-benda okultisme. Baca Alkitab. Bangsaku binasa karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Ada seorang opa naik pesawat kelas 1 karena anaknya diberkati di Jakarta. Dari Manado. Ini orang Manado, saudara. Pesawat kelas 1. Kelas 1 dengan kelas ekonomi itu jauhnya beda. Kalau kelas ekonomi 1 juta, kelas 1 bisa 5 juta, saudara. Nah, karena opa ini baru pertama naik pesawat, jadi opa sama oma mau jenguk, disuruh anaknya ke Jakarta. Makanan kelas 1 itu beda dengan makanan ekonomi. Kelas 1 itu ada anggur, ya. Anggur merah, anggur putih. Makanannya mewah. Tiap disodorin makanan, opa menolak. Tidak, terima kasih. Oma juga menolak, tidak. Terima kasih. Udah 2 kali makan ditolak. Lalu pramugari bilang, opa kenapa? Puasa ya? Tidak. Saya tahu pasti mahal bayarnya. Dia bilang. Maksudnya? Iya, berapa satu porsi makanan itu? Oh tidak opa. Tiket opa itu sudah termasuk makanan. Oh kalau gitu, datang kemari makanannya. Dia tidak tahu karena baru pertama naik pesawat, dia pikir semua makanan harus bayar. Banyak orang Kristen yang binasa karena tidak tahu. Baca Alkitab. Sekali lagi, Roh Kudus bekerja dalam diri kita melalui firman Tuhan yang kita punya. Jadi semakin banyak ayat-ayat Alkitab, tidak perlu dihafal, saudara baca saja, nanti Roh Kudus akan mengingatkan. Jadi semakin banyak perbendaharaan firman dalam hidup kita, semakin leluasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. So, jangan berhenti baca Alkitab.